You can ask the flowers. I sit for hours telling all the semua. Selamat pagi semua. Nggak ngopi kayaknya ya. Oke, selamat pagi dan selamat datang di Musuh Bank Mandiri. Perkenalkan nama saya WG. Awal itu namanya Chef KFM. Hari ini kita mau apa, Mas? Hari ini kita banyak kegiatan, salah satunya ada bagi-bagi hadiah, nanti foto-foto di depan sini, salah satu hasil jepretannya Om Marta yang nantinya akan sharing juga ke kita. Nanti ada hadiah nih, kenang-kenang dari Om Marta. Nah selain itu kita sengaja kenapa hari ini itu menghadirkan narasumber banyak. Jadi kalau kayaknya dimaki-maki langsung. Jadi maaf buat teman-teman yang seharusnya jam segini ya. Oke, jadi hari ini saya mau sharing apa itu yang disebut portrait. Karena portrait ini luas ya, fashion portrait, natural portrait, glamour portrait ya. Tapi intinya semua adalah portrait. Nah di sini kalau kita bicara potret itu sebetulnya basic daripada fotografi. Kenapa? Mungkin teman-teman udah tahu semua lah, tapi saya akan memberikan input sedikit aja supaya nanti kedepannya ini lebih mudah mencerna kenapa saya bicara potret yang terkait dengan esensi fotografi itu sendiri. Jadi begini, fotografi itu adalah potret. Kenapa? Karena kalau kita lihat teknisnya, ada beberapa lighting teknik itu masuk namanya Rembrandt, butterfly, Rembrandt, dan itu lebih menggelitik dibanding dengan semacam butterfly atau segala macam itu. Kayak kita bicara butterfly sama itu kan butterfly kan, atau split itu biasanya di era 60-an kalau lihat sejarah fotografi itu fashion masuk di situ karena pada saat itu belum ada flash, ya flash masih berkurang, dia menggunakan apanya kita selalu menggunakan single satu lampu karena mengacu pada matahari satu kan. Kalau kita di luar ada matahari satu dari kiri, ada terjadi shadow, kita kan nggak pernah berdoa minta Tuhan satu lampu di sini lagi. Tapi orang begitu masuk di dalam studio, dia taruh lampu di sini pasti dia akan taruh lampu di sini lagi. Alasannya kenapa? Untuk hilangin shadow. Selalu yang bisa bilang begitu. Padahal fotografi itu light shadow harus ada bayangan. Kalau kita mau tidak ada bayangan, apalagi malam Jumat, lari kabur masuk kehilangan. Pertanyaannya, gimana kalau saya sebetulnya saya anak-anak saya selalu motret lebih supaya kelihatan lebih putih. Yang penting tidak berpengaruh pada mainline. Istilahnya orang menggunakan built-in. Syukur-syukur built-in itu tidak masuk di dalam mata. Karena buat saya dengan segala hormat, memotret itu seharusnya di dalam bayangan bola mata kita kalau bisa terjadi satu aja. Kalau toh terjadi dua, walaupun itu harus mau nggak mau refleksi, tapi palingnya jangan berefek. Kita yang masalahnya berefek terjadi dua bayangan. Nah kalau terjadi dua bayangan, biasanya ada dua bayangan, hidung yang bagus jadi kayak jamu meja, itu aja sebetulnya. Karena yang kita foto adalah manusia. Sebenarnya kalau kita motret binatang misalnya, kiri kanan kiri belakang nggak kontur ke depan. Jadi itu yang harus dilalui. Penggunaan cahaya pun itu sebetulnya ada tiga hal ya. Ini sebagai info saja ya buat teman-teman yang belum paham. Itu kan ada saya agak keras, saya keras. Saya ambil contohnya softbox, payung dan standar reflektor. Sedangkan kalau softbox itu kan macam-macam. Bisa oktagonal kita tutup, bisa. Prinsipnya adalah itu softbox, soft. Yang kedua adalah payung yang dibuka. Ya. Payung yang terangnya nggak ada apa-apanya. Itu yang selalu berefek pada karakter agak keras.
Yang berikutnya adalah standar reflektor atau pistol atau beauty disk, itu sama sebetulnya. Itu mengingat dagang aja menurut saya. Itu sebenarnya seperti kayak sifat matahari. Matahari pagi adalah sombong, agak siang adalah payung, siang sekali adalah standar reflektor atau beauty disk. Nanti begitu masuk ke sore, agak sore, kembali ke payung lagi, begitu sore lagi, sombong lagi. Sebetulnya disebut life cycle. Makanya buat saya mempelajari lighting itu sangat menarik. Dan juga hal yang lain yang sifatnya sebetulnya sifat karakter dari masing-masing cahaya. Nah disitulah akhirnya kita bisa menemukan apa yang disebut dimensi. Karena saya dulu sempat belajar studi teknik itu. Karena kalau di Jerman itu orang motret kebetulan dulu kan ada medium format, ada large format juga. Jadi kalau saya menggunakan F-number atau diafragma agak kadang-kadang kita ada merasa takut kalau kita menggunakan F yang terbuka. Selalu, wah kalau mau tadi harus 8, harus 11, kan gitu. Apa kabarnya 1,2? Berarti kan kalau kita beli lensa itu, kita hanya menggunakan berani 5,6 saja. Berarti kita beli Ferrari larinya cuma 80. Mendingan gue beli Ceria. Tiba-tiba itu 80 juga. Karena optik dibuka. Dari pengalaman saya karena waktu zaman dulu kan kalau saya mau pesan realisasi dan kelas koma, itu harus ngobrol sama si teknikernya. Orang yang saya banyak mau yang 480 mili untuk kelas format ya. Ini hanya sebagai informasi aja. Saya nggak terlalu suka karena vokal yang itu buat saya dengan dialog kok kurang enak. Saya mintanya 460. Ya walaupun si bulenya ngamuk kamu, tapi akhirnya dia paham. Oh berarti kebiasaan dari setiap orang. Karena semua sistem di pabrik itu informasi dari fotografer. Karena saya pernah melihatnya itu. Suaranya nggak? Oh suara ini. Juga lagi. Musik kecil. Ya. Oke. Saya repotnya dari dulu tuh kalau kita foto diri ke orang lain suka gagal. Jadi saya motret sendiri. Ya jadi apa? Ya kayak selfie lah ya. Itu saya pakai film motret sendiri. Dan yang kedua saya ini gaptek, saya nggak bisa ngedit. Kadang-kadang ada yang suka komentar saya bahwa, wah ini editannya kayak gini. Kadang saya suka seri, karena saya nggak bisa ngedit. Yang itu yang di belakang itu ada di sisi saya. Kalau itu diperlukan, biasanya lebih ke komersil. Karya ada istilah. Adalah kecil nggak? Tidak ada aman. Ada yang lebih dari. Dan semua ini sebetulnya pakai lampu tunggal, single light. Satu aja. Karena dengan single light itu kita bisa kontrol. Cakep tuh. Istri. Dari Rahman. Itu siapa? Kak Andi. Oh, kenapa lagi? Oh, dia udah.
Lagi kantongin tahun. Kayak artis itu. Kenapa jadi banyak? Wah, kebanyakan. Hanya background. Jadi memang efeknya adalah cahayanya akan cenderung lebih sulit. Ya. Ini sebenarnya. Yang satu ini sebetulnya saya mau lakukan untuk buat outline, bukan highlight tapi outline. Jadi highlight daripada bagian sebelah sini. Tapi juga bentuknya sama. Saya biasanya kalau begini saya ukur powernya sama. Ya. Powernya sama. Ini mana? Ini AB. Itu BA. Ini. Lebih lama karena jauh. Ini sebetulnya dia masih ada gradasi karena kemakan itu masuk cahaya fill-in dari belakang itu karena fungsi fill-in itu menembak ke sana. Jadi memang sebetulnya di dalam pemahaman teknik lighting jangan berpikir mengenai 3-point light ya. Karena kalau 3-point light saya lampu, pabrik lampu yang arah harus ada sopok, sudah ada payung, ada. Jadi kalau beli kit set istilahnya, waduh, nggak enak yang jual lampu itu paruh 5, paruh 5. Tapi itulah lebih baik teknik aja. Ya, dengan satu lampu nanti ada dulu. Yang penting melakukan begini nih, fungsinya jelas. Karena kalau saya matikan ini, saya pakai ini, mati, sudah sana. Mungkin lagi, oke. Nah, itu. Sorry, tadi isunya belum dikecil. Oke, stop. Jadi, nice. Nggak berpengaruh. Ada di stop. Yes, stop. Yes, sekarang. Lihat ya, saya menggunakan satu, jadi paralel. Ada istilahnya kalau di dalam view kamera itu sistem focusing. Itu selama itu paralel dengan garis titik fokus kita. Karena titik fokus itu kan ada depth of field-nya istilahnya, jarak ketajamannya. Itu selama itu masuk dalam radius. Karena kan ketajaman itu depan dan belakang kan. Jadi nggak usah takut. Karena justru di dalam kita menggunakan F yang besar itu optik lensnya itu bekerja dengan bagus. Seperti halnya kalau kita naik Ferrari ditarik 300 bagus. Coba naik Ferrari dikasih 60 overheating loh. Banyak kan yang ke bawah. Sebetulnya efek saya putar ke sini jangan masuk, jangan terlalu over blendingnya ke background aja gitu. Putar lagi sih. Oke, stop. Ya, naik. Di angka. Lu dekat, nggak apa-apa. Hati-hati jangan deketan. Stop. Yes, go. Ya, naik. Lagi belum ada efeknya. Yes. Go. Stop. Nah, yes. 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 Muter muka sana sedikit. Yes. Ini rambut kalau di itu yes. Kalau muka yes. Gradasi kita itu lebih panjang. Selain itu, sebetulnya kalau ini makin lebar, blending cahaya itu bisa masuk ke sini dan dari belakang sana juga masuk ke sini. Makanya kalau kita menggunakan softbox, kan ada yang panjang, ada yang kotak, itu fungsinya beda-beda. Kalau kita vertikalin atau kita gini beda. Apalagi kalau kita masuk ke bawah. Ini. Untung
saya berkokan rokok jadi bencong. Oke, stop. Tahan dulu ya. Stop. Mau kasih. Stop. Ya. Ya rapi. Ya, oke. Nggak, sini. Aku udah belakang. Stop. Oke. Ya. Ya. Saya akan coba membuat komposisi itu begini. Ya, pada sini sedikit. Ya, baru muka sama Tuhan. Yes, matanya di sini. Pada di sini lagi. Stop. Pada sini lagi. Itu masih sedikit. Baca saja. Lagi, ke dalam. Dingin. Gak usah takut teman. Ya, oke, good. Nah, tahan. Sedikit mukanya. Ya, sama. Lagi. Ini sebetulnya udah kita dapatkan penertiban terhadap Pakistan. Udah posisi seperti kayak Rembrandt yang kita dapatkan kan. Dan pada di sini lagi. Turun di sini. Oke, aspal, bagus. Matanya ke belakang kan? Yes. Dan terus di sisi ini stop. Oke, terus kekuatan dari wide open ya, pada saat kita bikin close up portrait, kalau titik fokusnya pas lewat dikit itu blur semua kan. Tapi kan yang paling penting dua mata tajam kan. Tapi repotnya memang kalau pas kita menggunakan manual lens ya, itu agak cukup PR juga untuk memfokusin. Tapi setelah saya operasi katarak pada lumayan dulu waktu apa? Wah, nggak jauh lagi ya, stop. Nah, di sini adalah yang berusaha turun lagi sedikit, tapi nggak berefek pada ini ya, karena ini dengan aksesoris atau apa istilahnya modifier yang seperti ini, sinarnya itu nyebar. Jadi kecuali kalau ini kita gunakan ini pakai payung atau apalagi standar reflektor ya, tembak ke sana, pasti efek karena karakternya lebih keras. Dan ini enggak, syukur-syukur lebih tinggi. Oh, nah ini. Pasti masuk lampunya. Kita belum makan yang bilang itu. Ya, kasihnya. So. Ya, seperti itulah ya, kurang lebih baik. Fashion portrait bisa ke close up portrait, beauty portrait. Prinsipnya ada portrait adalah portrait manusia. Oke, terima kasih. Ya, ada private workshop yang lumayan mahal. Private workshop saya itu 15 juta satu hari. Saya di private workshop juta. Ada e-course yang 250.000 yang mungkin akan mampir kalian tiap hari ya, brainstorming. Kemudian ada juga yang ngebedain apa? Yang ngebedain perkaranya malas nanya. Jadi knowledge-nya nggak bakal nyampe. Oke. Nah, biar teman-teman konsen sama mau menyediakan post buat kita nih. Nah, teman-teman, karena ini pengalaman pribadi nih. Dulu ya, saya tuh workshop, mungkin teman-teman udah capek dengan saya ini, jangan terpengaruh sama rambut putihnya. Karena nggak pernah sekalipun ya depan pakai film. Jadi saya motret umurnya 36 tahun, 2009. Tapi 2010 saya udah bikin workshop pertama di Surabaya sampai sekarang. Kalau udah dapat ini baru masuk, baru bebas. Kayak mungkin. Boleh mati nggak kalaunya? Kan boleh nyalain ini tuh. Mengenai F bebas ya teman-teman. Mati dulu. B, mati dulu. Oke, jadi cuma doang. Kita tes dulu. Kita abaikan dulu posisi lighting, ya. Shoot, oke, jangan, 1, 2, oke. Ya, dapat ya lighting ya. Cukup nggak kurang? Kurang ya. Bikin BW dulu. Ini lightingnya udah oke. Jadi you, yes, oke, 1, 2. Ya, dapat ya? Itu atas kena, oh bocor nih ini.
Ya, jadi lihat ya. Modifier kalau bocor, ratingnya tembus ke belakang. Jadi teman-teman kalau nyari modifier, dilihatin, oh ini nggak terlalu. Kayaknya apa? Cabut si kamera. Oke, jatuhnya bagus. Jadi your body there. Oke, back to face. Oke. Oke, 1, 2. Ya. Sekarang ke belakang kesal lagi. Jadi main-main aja posisi lighting. Oke. Nice. Sedikit kanan. Oke, jadi you look closer. No, this side. Yes. Oke, 1, 2. Mundur dikit lagi, Mas? Yes, 1, 2. Betul ya? Kalau udah dapat ya, oke. Oke, 1, 2. Oke, 1, 2. Oke, mas ke depan lagi. Now you look straight. Yes. Oke. Nah, tinggal si shadow-nya nih. Shadow-nya mau diisi. Kalau pengen aja, pakai apa namanya? Reflektor. Tapi kita punya dua lighting. Jadi yang sebelah sini. Kalau power flash-nya sama, misalnya sama-sama di 600, kita udah bisa kira-kira nih berapa powernya. Oh, di sana saya mau lebih kenceng, berarti kalau sini seperempat, di sana seperempat. Problemnya kalau misalnya power lighting ini beda-beda. Ya kan? Ini ada yang berapa, Mas? Ada 400, beda 200 watt second. Oke, ke 1/4 juga ini bedanya ya. Nah, tapi masuk lagi. Lagi sini. Yes, hop. Lagi sedikit lagi. Oke. Straight here. 1, 2. Oke, sekali lagi. One more. 1, 2. 1, 2. Oke, 5 pose aja. Oke. 1, 2. Nice. Okay, 5 more. Okay, raise your hand. The left hand. Okay. Okay, nice. Nice. Good. Terakhir. Fotonya itu di modeling dan gedenya di komunitas fotografer dan model. Nah, itu teman-teman. Yang liar-liar, jadi kita tidak bisa langsung mempraktekkan mas. Silang apa ya Om ya? Apa juga ya? Yang Amerika ya, imigrasi. Sama. Ini kedalaman berapa? 15 ke 20 lah. Berarti nyelam ya. Ini bisa buat makan siang ya? Oh Mata, aku penasaran, berapa sih biaya yang dikeluarkan setiap mau menghasilkan foto-foto bagus begini Mas Mata? Bisa takut ya kita kepo tapi kita nggak mampu. Susah sekali jelasin bahasa saya malu jadi. Minimal tipsnya nih Om, ketika kita pengen foto underwater, kita kan selama ini banyak foto model nih. Nah kita pengen foto underwater nih, itu bisa. Iya. Yang terbaik bagi saya hunting foto di sana ya. Gak ada penghargaan ya Om ya kalau foto Bukan, begini. karena kan oksigen tipis, jadi kita jalan 10 meter udah ngos-ngosan. Cantik-cantik aja ya. Dan Haji Gilberto ini Kita langsung aja Om Haji dulu. Lalu saya beliau adalah salah satu pantai saya ini. bisa kita bantu sampai 3-4 bulan. Biasanya di atas bukan apa semua, dia akan gantilah. Karena untuk mencari detail-detail gori-gori, kalau dulu itu kan suka yang namanya kulit-kulit jeruk tuh. Kalau sekarang kayaknya udah lewat kayak gitu. Yang sebelumnya kan ya, masih Haji ya. Bagus banget. Oh iya, satu lagi. Kita sebelum pakai model, kita harus kenal kata modelnya dulu. Kalau bisa kita ngobrol dulu. Yang fantasi-fantasi, yang semua kayak gitu ya kan. Cuma karena ini konsepnya agak di ISO 300. Misalkan ada yang gunain cewek, jangan sampai potret di 210, padahal jamnya itu kurang sabar gitu.
Tapi tergantung kamera sekarang kan udah canggih ya. Kayak misalnya brand-brand yang lain gitu, itu udah oke banget. Karena ini masih produk apa? Jadi saya jarang mentok di 200, paling di bawah 200 gitu. Buat mengurangi shadow. Nah yang dua itu jadi di matanya itu jadi kayak ada engaging gitu. Jadi lebih ke apa? Nah, ini jadi ada kayak patulan itu. Nah itu untuk memancing orang supaya lihat itu bayangan apa sih, itu cahaya apa sih gitu. Sebenarnya itu salah satu foto untuk orang lihat mulu gitu. Sama satu lagi, saya senang mau foto model itu kalau hidungnya mancung kayak gini nih, saya agak bikin miring dikit gitu. Karena untuk menonjolkan sisi hidung itu yang mancung dan rahangnya yang sisi dikit. Nah, oke. Jadi untuk mengurangi retouch gitu.